Para pecinta kesucian jiwa, ikhwan akhwat, dimanapun berada, para wakil talqin yang hadir, bahwa kita hidup ini adalah ibadah. Sebagaimana dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sehingga datang, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu adalah yakin. Yakin di sini adalah ditafsirkan kematian. Artinya, kita hidup ini mesti taat. Sepenuh perjalanan hidup kita, sepenuh perjuangan hidup kita, apapun aktivitas kita, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya waktu kematian. Artinya, kalau istilah Abah adalah keluarnya roh kita dari kontrakan kita. Selesai. Nah, jadi kalau ditanya sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Sampai kapan kita manakib? Sampai mati. Sampai kapan kita berzikir? Sampai mati. Jadi ini adalah visi spiritual. Saya ingat betul ketika Profesor Priyatno sering mengatakan kita mesti punya visi spiritual. Jadi kita berbicara spiritual itu bukan hanya di sini saja. Atau kita hanya sekarang saja. Atau dalam keadaan ketika dapat ujian-ujian, penderitaan-penderitaan. Tetapi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan banyak limpahan-limpahan keduniawian ataupun kekurangan-kekurangan keduniawian, maka mesti taat. Kalau orang ketika mengalami sehat, maka dia taat, wajar. Ketika orang dalam keadaan banyak rezeki, keberlimpahan duniawi, maka wajar. Tetapi sebaliknya, dalam kondisi ketika kita diuji secara keduniawian, ketika diuji secara kesehatan, maka kita menjadi taat, itu yang luar biasa. Kata Abah, sering mengatakan, kapanpun, sampai zikir kita sampai betul-betul la ilaha illallah ini melilit lidah kita, mendarah daging, gitu. Nah, jadi kalau kita dalam keadaan tenang, damai, tidak sibuk berzikir, itu wajar. Tetapi ketika kita sibuk, ketika kita banyak aktivitas, tetapi kita di situ bisa berzikir, ini yang luar biasa. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah bahwa kita betul-betul punya visi spiritual yang luar biasa. Di bawah bimbingan Syekh Mursyid, kita dalam keadaan apapun hari ini kondisi kita, maka kita tetap kuatkan, rapatkan diri kita bersama la ilaha illallah. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya punya la ilaha illallah. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kehebatan-kehebatan, kita hanya punya la ilaha illallah. Alat pertolongan kita kepada Allah melalui la ilaha illallah. Alat taubat kita, alat bersyukur kita, alat kita meminta kebaikan-kebaikan, alat kita untuk menolak sesuatu yang sifatnya bala apapun, kesehatan, kesakitan, kita hanya punya la ilaha illallah. Alatnya sama. Diberikan kepada siapapun. Orang datang kepada guru kita, dia orang banyak duitkah? Orang tidak punya duitkah? Dia orang berilmukah? Orang sedikit ilmukah? Dia dari kota kah? Dia dari kampung kah? Semuanya adalah dikasih sama Abah, kalimatnya la ilaha illallah. Lulusan manapun, tidak hanya orang pesantren, tidak hanya orang yang ngerti tentang keilmuan agama, datang kepada Abah, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, inilah kita sampai datangnya kematian. Kematian dalam arti keluarnya roh kita dari tubuh kita. Kita betul-betul bersama la ilaha illallah. Kata Abah, jangan mikirin kita nanti di akhir kalimat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak. Yang kita lakukan adalah hari ini. Sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus yang kita lakukan hari ini akan terjadi di akhir nanti. Kita nggak usah mikirin husnul khotimah dan lain sebagainya. Pasti husnul khotimah.
Ketika kebiasaan kita setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengajak keluarga kita bersama la ilaha illallah. Keluarga kita, kehidupan kita itu penuh dengan la ilaha illallah. Sehingga kita menjadi ahli la ilaha illallah. Karena itu yang kita punya. Yang diberikan oleh guru. Apapun riadohnya, apapun amalan-amalannya, apapun wirid-wiridnya, yang lain-lain itu bagus. Tetapi jelas afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Itu kalimat yang utama yang diucapkan Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, dan nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat la ilaha illallah. Yang diucapkan oleh guru-guru kita, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, sampai kepada guru-guru silsilah, sampai Aba Sepuh, Syekh Tolha, Aba Anom, Aba Aos, itu kalimatnya la ilaha illallah. Kalimat yang teruji, kalimat yang terbukti, kalimat yang betul-betul disukai oleh mereka-mereka ahli la ilaha illallah, wali-wali Allah, kekasih Allah. Kalimatnya la ilaha illallah. Nah, jadi kita mengikuti. Untuk menjadi kekasih Allah, maka kita mengikuti polanya. Kita mau jadi apapun, kita ikut polanya. Kita mau jadi pembisnis, ikut pola pembisnis. Kita ingin menjadi seorang dokter, ikut pola dokter. Kita ingin menjadi profesor, maka kita ikuti pola profesor. Kita mau jadi apapun punya pola, punya model. Nah, kita kalau ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, adalah kita mesti pola. Mesti punya pola, mesti punya metode. Metodenya adalah la ilaha illallah. Ini polanya. Maka Abah mengatakan apa? Satu jaminan daripada Syekh Mursyid kepada kita semua, bahwa orang-orang yang sudah talqin zikir adalah wali Allah, kekasih Allah. Nah, maka tugas kita apa? Tugas kita adalah mempertahankan kita menjadi wali Allah. Mempertahankan kita menjadi la ilaha illallah. Tadi malam Ustadz Fitrianto ya mengatakan bahwa cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengamalkannya. Cara kita bersyukur kepada Allah, cara kita berterima kasih kepada Abah dengan jaminan kita menjadi wali Allah adalah kita mengamalkannya terus. Khotamannya kita amalkan terus, zikirnya kita amalkan terus, qiyamul lailnya kita usahakan istiqomah terus-menerus. Kebaikan-kebaikan lainnya, ini adalah semua amaliyah. DKMS, zikir, khotaman, manakib, dan sunnah-sunnah lainnya. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bentuk terima kasih kita kepada guru dengan cara kita mengamalkannya. Kita yakin saja. Abah mengatakan apapun kepada kita. Kita belum haji, Abah bilang kita adalah orang-orang yang telah haji. Rumah kita adalah raudhah. Kita nggak usah jauh-jauh ke Madinah. Kita adalah wali-wali Allah. Kita adalah orang-orang terpilih. Kita tidak akan mendapatkan sakaratul maut, sakitnya kematian. Kita yakinkan saja, kita aminkan saja. Karena itu jaminan Syekh Mursyid kepada kita semua. Nggak usah capek-capek berpikir. Nggak usah capek-capek kita menganalisa. Kita yakinkan saja. Karena kita bertoriko itu adalah bagaimana yakin kita kepada guru. Nah, jadi semua sabda Abah, semua jaminan Abah bagi murid-muridnya, bagi orang yang telah talqin. Kita yakinkan, kita percaya, kita aman tuh, kita beriman gitu ya. Kita yakini. Kemudian apa? Tsumastaqim. Kemudian kita istiqomah, keyakinan kita kepada doa-doa guru kita. Nah, maka Bapak Ibu ya kawan akhwat, capek kalau kita menganalisis, memikirkan sabda-sabda Abah. Karena di luar suprarasional kita. Di atas kemampuan kita berpikir. Maka dalam area ini kita yakinkan saja. Area-area lain kita boleh berpikir kritis. Area-area lain boleh kita menganalisa. Area-area lain boleh kita melogikakan, mengkiaskan, menyesuaikan dengan teori-teori yang kita dapati. Tetapi hal yang seperti ini sudah. Karena kita sudah bertorikoh, kita sudah menetapkan guru kita sudah talqin zikir, kita sudah baiat, sudah tsumastaqim. Saya percaya, saya yakin, sudah istiqomah. Jadi ini penting, kenapa?
agar kita tidak kena virus. Dan virus yang paling hebat bukan orang lain, virus dari pikiran kita sendiri. Jadi luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pola pikir kita, maka yang terjadi adalah tadi, yakin kepada sabda-sabda guru, jaminan guru, ini menjadi sesuatu yang lama-lama menjadi pudar dan akhirnya menjauh. Dan banyak sekali murid-murid Aba, guru-guru kita, bahkan wakil talqin, nauzubillah ya, mulai menjauh dari Aba. Karena apa? Menggunakan logikanya, menggunakan pikirannya, bukan menggunakan basyirohnya. Dia menggunakan basyariahnya. Dia menggunakan visualnya, menggunakan matanya, tapi tidak menggunakan mata batinnya. Sementara Thariqah adalah mengaktifasi mata batin kita semua. Maka lihatlah sabda Aba dengan mata batin. Semua fenomena itu lihat dari mata batin. Ada saatnya kita udah capek selama ini melihat sesuatu dengan mata basyar, mata fisik, mata visual. Di area Thariqah ini kita saatnya melihat dari aspek basyiroh. Karena sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang di luar rasional kita, maka sudah yakinkan. Ngerti nggak ngerti khotaman, lakukan. Ngerti nggak ngerti manakiban, lakukan, kata Abah. Syukur manakiban itu ngerti, kata Abah waktu zaman Abah Anom. Nggak ngerti pun tidak apa-apa, karena manakiban adalah berkah. Nah, berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Orang kalau kurang berkah, maka kurang terus. Orang yang kurang berkah, maka kebanyakan keinginan. Sementara yang menyiksa hidup kita adalah keinginan-keinginan. Wanting-wanting duniawi. Semakin berkurang keinginan, semakin tenang. Semakin tidak punya keinginan, semakin tenang banget gitu ya. Nah, tetapi kita tidak mungkin. Kita pasti punya keinginan-keinginan itu. Maka keberkahan-keberkahan itulah yang menjadikan kita yang akhirnya memilih mana yang menjadi penting kita inginkan dan tidak. Itulah yang akan menjadikan keberkahan. Maka ada orang yang uangnya banyak, tidak berkah, kok cepat habis. Ada uangnya pas-pasan, tapi kenapa kok ini dapat, ini bisa. Ini karena berkah. Bukan masalah nominalnya uang banyak sedikit itu sama, tidak, pasti beda. Persoalannya adalah keinginan. Orang-orang yang tiba-tiba habis semuanya, ternyata kalau dihitung keinginannya banyak sekali, dan padahal itu tidak penting bagi dirinya. Nah, yang bisa menstop keinginannya adalah keberkahan itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan-kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saatnya kita bersyukur, bahwa bersyukur itu dengan cara tadi, kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita beribadah kita kepada Allah sampai datang kematian. Jadi tidak ada rencana, saya bertorikoh dengan Aba Aos, selesai nanti 5 tahun yang akan datang. Setahun ini sajalah saya ikut Aba Aos. Nanti kalau selesai saya mendapatkan apa yang saya inginkan saja dan lain sebagainya. Itu adalah tidak hatta ya'tiyakal yakin. Tetapi kita dalam keadaan apapun dimanapun, dan Abah sudah contohkan kepada kita semua, beliau tetap amaliyah walaupun dia ada di Indonesia, ada di luar negeri, ada di perjalanan, sedang sibuk, tidak sibuk. Jadi jangan sampai, Abah Aos mah enak, hanya di Sinarasa, bisa sholat awal waktu segala macam. Hari ini kita lihat, bagaimana Abah dulu pada masa perjuangan dengan Abah Anom. Beliau hidupnya selalu dalam perjalanan. Maka beliau mengatakan raudhohnya mobil gitu, madrasahnya mobil. Beliau ada di mana-mana, ada di kota besar, di tengah-tengah kesibukan. Beliau pun mengajar sebagai dosen di Suryalaya. Beliau juga memberikan kegiatan-kegiatan, mengurus sekolahnya, mengurus yayasannya. Artinya apa? Beliau di tengah-tengah kesibukan. Beliau juga keluar negeri di tengah-tengah kesibukan. Dicontohkan, kita tahu dari orang-orang yang mengikuti beliau ketika perjalanan ke luar negeri, beliau tetap sholat istiqomah. Beliau tetap zikir. Beliau tetap qiyamul lail. Artinya apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Jadi sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Kita ini sampai kapan? Sampai datang ajal. Sampai datang kematian. Nah jadi kalau seandainya tetangga kita, orang-orang lain melihat, ini orang manakib terus. Ini orang zikir terus. Sampai kapan? Ya sampai mati gitu ya. Kalau orang lain mungkin
Ketika dia punya ritual, punya hajat di rumahnya, sampai kapan? Sampai hajatnya selesai. Sudah selesai, dia tidak melakukannya. Punya niat ingin menjadi anggota dewan, punya niat ingin menjadi pejabat bupati. Wah, di rumahnya zikiran, di rumahnya baca Quran, di rumahnya ritual-ritual keagamaan. Selesai dia dapat, selesai pula semua kegiatan-kegiatan keagamaan. Semua ritual kepada Allah. Ini artinya tidak ya hatta ya dia kali yakin. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita niat di hati, ya Allah, aku niat bersama guruku untuk ibadah dengan zikir, khotaman, manakib dan sunnah-sunnah lainnya sampai datang ajal, sampai datang kematian. Kita niat semampu kita, sekuat tenaga kita untuk mengikuti beliau. Insya Allah yakin, maka kita menjadi istiqomah wali-wali Allah. Itu sebagai jaminan mursyid. Abah menjamin, tinggal kita bersyukur saja, berterima kasih saja dengan menjaga sabda Abah kewalian itu dengan kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konteks kewalian adalah hakikatnya adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Merasakan menerima kelemahan-kelemahan dalam hal apapun, maka kita minta ampun sama Allah. Kita menyadari akan kekurangan-kekurangan, kita butuh Allah. Kita meyakini bahwa Allah segala-galanya, Allah selamanya, Allah semuanya, itu melalui la ilaha illallah. Taubat kita melalui la ilaha illallah. Syukur kita melalui la ilaha illallah. Sabar kita melalui la ilaha illallah. Minta pertolongan kita melalui la ilaha illallah. Minta dijauhkan dari bala malapetaka, yaitu melalui la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah untuk kita semua dari pengersa Abah. Kita berdoa kepada Allah melalui wasilahnya kita diberikan istiqomah, diberikan kesehatan lahir batin, ditambah-tambah rezeki kita, ditambah-tambah kemuliaan, keberkahan, kesehatan, keluarga kita soleh-soleha. Amin. Karobah barakah abawas al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.